Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2, Janji Manis Penggagal Pernikahan. Skala sedikit kaget mendengarnya, baru pertama mendengar perempuan lebih dulu melamar pria. Halo Om, nama aku Cia, sebentar lagi bakal jadi mantu Om. Ujar Cia dengan percaya dirinya. Albian menatap sinis pada Cia yang terus mengulas senyum. Putri kamu cantik, Dirga. Kalau begini pasti Albian mau, iya kan Al? Ujar Skala. Iya Pak. Sahut Albian dengan tersenyum paksa. Semua orang duduk di sofa di ruang tamu termasuk Cia dan Albian yang terus duduk berdempet. Gadis itu tidak ingin pisah dari dosennya, ingin selalu bersama. Jadi kesini mau lamar anak kita, Albian? Tanya Devia yang terlihat senang. Iya, kami ingin melamar Albian untuk putri saya. Kalau mereka terus dibiarkan menjalin hubungan pacaran takutnya terjadi zina. Kan tahu sendiri bagaimana pacaran anak zaman sekarang. Ujar Dirga. Saya tidak menjalin pacaran dengan Cia, Om. Sahut Albian tak terima. Aus, sakit. Pekik Albian saat mendapatkan cubitan dari Devia di pinggangnya. Iya, betul kata Pak Dirga. Memang bahaya kalau dibiarkan Cia dan Albian melakukan hubungan pacaran terus-menerus, takutnya nanti kebablasan terus hamil. Ujar Devia tertawa pelan, membuat kedua orang tua Cia dan Skala tersenyum seraya mengangguk kepalanya menyetujui ucapan Devia. Albian membelalakan matanya, tidak suka dengan ucapan mamahnya. Mamah apaan sih? Kalaupun aku pacaran sama Cia gak sampai aku hamilin dia. Aku punya adik perempuan dan berpikir beribu kali untuk melakukan itu. Kesal Albian. Albian diam, nak, jangan nyerobot terus kalau orang tua lagi ngomong. Bisik Devia dengan penuh penekanan. Albian meneguk ludahnya kasar dan menganggukkan kepalanya pasrah melihat tatapan tajam yang dilontarkan padanya. Jadi Albian mau atau tidak menikah dengan Cia? Tanya Dirga. Saya tidak. Ucapan Albian langsung dipotong. Tentu menerima Pak Dirga, tidak mungkin Albian menolak, apalagi Cia cantik banget anaknya. Puji Devia membuat senyuman makin lebar di bibir Cia, sedangkan Albian menatap ngeri dengan senyuman gadis itu yang sangat mirip dengan boneka Momo. Kamu harus mau menikah dengan Cia. Jarang ada gadis mau lamar kamu duluan. Apalagi umur kamu sudah tua, jadi harus secepatnya menikah. Bisik Devia di telinga Albian. Pria itu mengerucutkan bibirnya. Jadi Albian kamu benar mau menikah dengan Cia? Papa tidak mau kamu menikah dengan Cia karena terpaksa? Tanya Skala. Albian melirik Devia yang menatap tajam padanya sambil tersenyum. Bibir wanita parubaya itu bergerak tanpa bersuara seakan mengatakan dia harus menerima lamaran ini. Aku menerima lamaran Cia, Pak. Tanpa paksaan, Pak. Tapi menerimanya karena tekanan dari Mama. Batin Albian. Syukur kalau begitu. Ujar Skala. Wah, kita sebentar lagi bakal besanan ya Mbak Devia. Ujar Devia tersenyum senang. Iya, sudah gak sabar gendong cucu. Sahut Devia. Kapan pernikahannya akan dilaksanakan? Tanya Dirga. Besok aja Pak. Sahut Cia membuat semua orang menatap ke arah gadis itu termasuk Albian. Aduh, kalau besok kecepatan sayang. Kita harus persiapkan dari catering makanan, baju pengantin, terus dekorasinya dan tidak mungkin dalam waktu setengah hari sudah cepat selesai. Ujar Devia memberikan pemahaman pada putrinya. Yah, padahal Cia mau cepat-cepat nikah sama Bapak Albian. Ujar Cia terlihat tidak bersemangat.
Sedangkan Albian mengusap dadanya lega karena tidak cepat-cepat nikah dengan Cia. Bagaimana kalau lusa, sempat kok mempersiapkan semuanya walau cuma 1 hari? Usul Devia. Albian langsung membelalakan matanya, ini lebih parah lagi. Aku setuju tante, ujar Cia bersemangat, dan semua orang menganggukkan kepalanya setuju, terutama Albian yang menganggukkan kepalanya dengan paksa. Oke, jadi besok lusa Albian dan Cia akan menikah, ujar Skala. Silahkan diminum tehnya dan dimakan kuenya, tawar Devia. Dirga dan Nevia meminum teh yang sudah disediakan Devia. Malam ini hari yang sangat membahagiakan untuk Cia namun bencana bagi Albian. Cia duduk di kafe menunggu kedatangan Albian untuk membeli cincin pernikahan mereka berdua. Gadis itu menghirup cappuccino yang masih hangat sangat pas saat hujan-hujan minum kopi hangat. Please Albian, kamu temenin Cia beli cincin ya. Kamu nyamar aja jadi aku. Cia juga tidak akan curiga kalau kamu itu bukan aku. Muka kita mirip jadi dia tidak akan tahu, ujar Albian menyatukan kedua tangannya pada kembarannya memohon. Albian hanya diam, matanya menatap ke arah Cia dari jendela kaca mobil yang tengah menunggu Albian di kafe. Kenapa bukan kamu saja yang menemui Cia? Dia calon istri kamu dan aku tidak boleh ikut campur dalam masalah kalian berdua, ujar Albian dengan nada dingin dan datar. Aku tidak bentah lama-lama dengan dia. Aku juga tersiksa dengan pernikahan yang besok akan dilaksanakan, ujar Albian dengan sorot mata yang sedih. Baiklah, aku akan bantu kamu, tapi ini yang terakhir kali saja aku membantu kamu dan aku tidak akan membantu kamu lagi, ujar Albian membuat Albian tersenyum cerah. Albian turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam kafe dan mendekati Cia yang tengah duduk di bangku sambil menghirup kofnya. Ekhem, sudah lama nunggu? Tanya Albian membuat Cia menoleh. Senyuman merekah di bibirnya. Gadis itu langsung memeluk Albian yang dia kira Albian. Iya, Bapak Albian, kenapa lama datangnya? Aku sampai bosan nunggunya, ujar Cia mendongak menatap pria tersebut tanpa melepaskan pelukannya pada Albian. Maaf ya, kamu jadi lama nunggunya, ujar Albian lembut. Tangan pria itu terulur mengusap pucuk kepala Cia membuat gadis memejamkan matanya merasakan usapan lembut pada kepalanya. Cia merasakan nyaman saat berdekatan dengan Albian, dia merasa tenang dan merasa dilindungi tanpa tahu pria itu bukan Albian. Albian bisa mencium aroma bau stroberi di tubuh Cia. Cia memperhatikan cincin berlian yang tersusun rapi. Mereka berdua sekarang berada di sebuah mall yang menjual jenis-jenis cincin berlian. Albian memperhatikan Cia yang masih sibuk mencari cincin yang cocok untuk dia dan Albian. Albian, kamu mau cincin yang mana? Tanya Albian membuat gadis itu menatapnya. Bingung mau pilih yang mana, semuanya bagus tapi aku mau yang ini boleh? Tanya Cia menunjuk cincin berlian yang berlapis emas. Kenapa tanya saya? Kalau kamu suka sama cincin itu ambil saja, nanti saya yang bayar, ujar Albian membuat Cia tersebut senang. Makasih, Bapak paham banget sama kode dari saya kalau minta dibayarin cincinnya, ujar Cia memeluk lengan Albian. Bapak suami idaman buat saya, ujar Cia. Albian terdiam mendengar itu, dia berpikir bagaimana reaksi gadis ini bila dia bukan Albian. Mbak, saya mau cincin yang ini, harganya berapa ya? Tanya Cia. Penjual cincin berlian itu mengambil cincin tersebut dan memperlihatkannya pada Cia. Cincin ini merupakan jenis cincin yaksia mata mewah, diamond berlapis emas asli dan juga berpemata berlian. Harganya sekitar 14 juta. Jelas wanita tersebut. Cia membelalakan matanya, dia langsung meletakkan di atas kaca tersebut.
Alfian mengangkat satu alisnya melihat wajah gadis itu yang tersenyum cerah kini mulai memudar setelah mendengar harga cincin tersebut. "Kenapa?" tanya Alfian. Cia mendongak menatap Alfian. "Harga cincinnya mahal, takut bapak gak mampu beli, lebih baik cari toko cincin berlian yang lain aja," ujar Cia menarik tangan Alfian agar pergi dari toko ini, tapi lengannya langsung ditahan oleh Alfian. "Mbak, saya beli cincin itu 2 pasang, untuk saya dan dia," ujar Alfian menunjuk Cia yang melongo mendengarnya. "Bapak gak usah beli cincin itu, mahal. Satu cincin itu harganya 14 juta, kalau beli 2 pasang jadi berapa ya?" ujar Cia menghitung dengan kalkulator di ponselnya. "Jadinya 28 juta, Pak," ujar Cia kaget dan juga histeris melihat hasil di kalkulator di ponselnya. Alfian yang mendengar itu hanya memasang wajah biasa saja, dia tidak terlalu terkejut mendengar nominalnya. Ia mengeluarkan dompet dari saku celananya dan memberikan kartu ATM pada wanita penjaga kasir itu. "Terima kasih atas kunjungannya ke toko kami dan membeli cincin berlian dari toko kami," ucap wanita itu tersenyum ramah yang dibalas anggukan oleh Alfian. Alfian menarik tangan Cia dan memasang cincin berlian itu di jari manis gadis itu. Cia menatap cincin yang melingkar di jari manisnya cukup kontras dengan warna kulitnya yang putih bersih. Ia tersenyum manis pada Alfian, hari ini sangat membahagiakan bagi Cia. "Kenapa cincinnya bapak pasang duluan kan? Masang cincinnya pas mau nikah?" tanya Cia mengerjapkan matanya menatap Alfian. "Cuma mau lihat cincinnya pas atau tidak di jari kamu. Ini simpan cincin saya. Nanti setelah kita akan menikah kamu berikan pada saya. Takut hilang kalau saya yang menyimpannya," ujar Alfian menarik tangan Cia dan meletakkan kotak cincin berwarna merah itu ke telapak tangan gadis itu. Cia mengambil kotak cincin itu dan memasukkan ke dalam tasnya. Ia menggenggam tangan Alfian membuat pria itu sedikit kaget saat tangannya dipegang. "Bapak lapar, mau makan?" rengek Cia memegangi perut ratanya. "Ya sudah, kita makan dulu baru pulang," ujar Alfian melepaskan genggaman tangan Cia pada tangannya. Dia tidak pantas bertautan tangan dengan Cia yang akan menjadi adik iparnya. "Kenapa dilepas? Saya mau pegangan tangan sama bapak, supaya seperti pasangan yang lainnya," ujar Cia kembali menggenggam tangan Alfian. Pria itu menghembuskan napas berat, kalaupun ia menolak Cia akan terus memaksanya. Alfian melahap makanan yang dia pesan di restoran di mall ini. Cia tidak menyentuh barang sedikit pun makanannya. Ia memperhatikan pasangan suami istri yang tidak jauh dari tempat duduknya, yang saling suap-suapan. Ada rasa iri di hatinya, dia juga mau seperti itu. Cia menatap Alfian yang terus makan sampai tidak menghiraukan dirinya. "Bapak suapin saya," ujar Cia. Uhuk. Alfian langsung tersedak mendengarnya. Ia langsung meminum es tehnya menghilangkan kesedakannya. Pria itu menoleh menatap Cia yang tersenyum cengengesan. "Tangan kamu sakit?" tanya Alfian. Cia menggelengkan kepalanya cepat. "Gak sakit, cuma mau ngerasain gimana rasanya disuapin sama bapak," ujar Cia tersenyum malu-malu. "Please suapin saya, Pak," ujar Cia memohon. Alfian mengambil alih piring makanan Cia dan hendak menyuapinya, tapi gadis itu menggelengkan kepalanya, menolak. "Kenapa, bukannya minta disuapin?" ujar Alfian. "Iya, tapi mau disuapin sama makanan yang dimakan bapak tadi," ujar Cia. "Ini bekas saya, kalau kamu mau makanan seperti ini, saya pesankan lagi," ujar Alfian. "Gak usah Pak, saya cuma pengen cobain," ujar Cia. Alfian mengusap dadanya sabar dengan permintaan Cia.
Pria itu menyuapi Cia yang dengan senang hati menerima suapan dari orang yang dia cintai. Enyak pak. Ujar Cia dengan mulut penuh makanan. Habisin makanan di mulut kamu, baru bicara. Tegur Alfian membuat Cia tersenyum malu. Bapak kenapa hari ini baik banget sama saya? Biasanya juga marah-marah kalau saya pegang atau minta sesuatu. Tanya Cia. Karena saya bukan Albian, Cia. Batin Alfian. Kok bapak diam? Tanya Cia. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi istri saya. Jadi harus baik sama kamu. Jawab Alfian. Cia tersenyum senang mendengarnya. Kamu kok lama banget sih, Al? Aku sampai kepanasan nungguin kamu di sini. Bentak Tiara. Maaf, tadi jalanan macet makanya lama. Jawab Albian membukaan pintu mobil untuk Tiara. Albian masuk ke dalam mobil dan mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Gimana keadaan anak kita? Tanya Albian mengusap perut buncit Tiara tapi langsung ditepis gadis itu kasar membuat Albian tersentak kaget. Kamu jangan sentuh aku, sekarang aku tanya kapan kamu bakal nikahin aku? Aku capek menyembunyikan kehamilanku ini dari kedua orang tua aku. Dan gara-gara kamu aku harus berhenti kuliah dan harus mengandung anak kamu, Al. Ujar Tiara dengan napas turun naik. Tapi besok aku akan menikah dengan Cia, Tiara. Jawab Albian. Tiara tersenyum getir mendengar itu, dadanya begitu sesak dan sakit. Terus kamu bakal biarin aku membesarkan anak ini tanpa figur seorang ayah begitu? Kamu jahat, setelah mendapatkan semuanya kamu ninggalin aku. Lirih Tiara. Albian menepikan mobilnya dan memberhentikannya. Albian meraih tangan Tiara dan menggenggamnya. Aku bakal usahakan untuk mengagalkan pernikahan itu demi kamu dan anak kita. Ujar Albian mencium punggung tangan Tiara. Tapi bagaimana dengan mamah kamu? Dia tidak suka dengan aku, Al. Ujar Tiara. Albian tersenyum dan mengecup bibir ranum Tiara. Nanti aku pikirkan. Yang penting kamu dan anak kita sehat-sehat. Ujar Albian yang dibalas anggukan oleh Tiara. Bersambung.